persoalan terbesarnya, banyak orang tidak paham tentang kaidah-kaidah yang akan kita bahas ini, sehingga ketidakpahaman ini melahirkanlah perdebatan-perdebatan yang tidak bermutu. Sekarang banyak orang berkomentar masalah hukum tapi tidak mengetahui detail hukum. Disitulah kemudian terjadi perdebatan-perdebatan. Para imam tidak berdebat. Ini imam bukan, makmum kadang-kadang. Ramai kemudian berdebat. Dan perdebatan itu akhirnya melahirkan perselisihan dan mengurangi peluang kita mendapatkan istana di pinggir surga. Kata Nabi, orang yang menghindari perdebatan sekalipun dia benar, maka Allah hadirkan, Allah bangunkan untuknya satu istana di pinggir surga. Ustadz kok cuma di pinggir, biarin yang penting di surga daripada enggak sama sekali. Ya, itu muqaddimah. Sekarang kita mulai bahasan kita dalam bahasan fikih ikhtilaf. Semoga Allah memberikan kemudahan dalam bahasan ini, mudah untuk dipahami dan diamalkan dalam kehidupan kita. Pembahasan kali ini kita akan coba meluaskan bahasan kemarin tentang prinsip hadis, dan saya coba berjanji untuk menampilkan bagian khusus untuk latihan ilmu hadis. Saya coba simpan dulu, nanti insya Allah saya berikan lagi waktunya. Sudah ada bagannya, nanti ya tinggal kita simulasikan saja. Tapi saya ingin hadirkan dulu beberapa hal-hal yang penting, kaidah-kaidah penting, karena dengan kaidah ini Anda nanti bisa menyikapi persoalan dengan mudah. Dan persoalan terbesarnya, banyak orang tidak paham tentang kaidah-kaidah yang akan kita bahas ini, sehingga ketidakpahaman ini melahirkanlah perdebatan-perdebatan yang tidak bermutu. Dan yang paling berbahaya adalah orang tidak bisa membedakan mana tempat makom untuk berbicara, mana makom untuk menyimak. Saya amati beberapa hari ke belakang ini, banyak persoalan-persoalan yang seharusnya dicukupkan pada level-level para guru, ramai dibahas dengan level awam. Di mana Allah, apa maksudnya di arasy dan sebagainya. Pertanyaan-pertanyaan itu bukan bahasan-bahasan orang awam. Itu diskusi-diskusi para guru hanya untuk istinbatul ahkam, menyimpulkan bagaimana hukum dan sebagainya, karena mereka sepakat semuanya. Ahlus sunnah wal jamaah, Allah subhanahu wa ta'ala kan, Allah ada, Allah mujidul wujud, menghadirkan segala yang wujud. Namun kemudian karena beberapa tinjauan-tinjauan, perbedaan-perbedaan dalam melihat sudut pandang dan sebagainya, diskusi mereka bukan untuk di kalangan awam. Sama dengan kalimat-kalimat apakah keluarga Nabi, ayahanda Nabi, ibunda Nabi, apakah di surga atau selain itu asalnya adalah istinbatul ahkam, analisis untuk bagaimana cara menyimpulkan hukum, bukan jadi bagian yang ditanyakan. Apa faedahnya itu semua ketika antum tanyakan? Apakah meningkatkan iman di hadapan Allah, menjamin antum masuk surga? Antum bertanya di mana orang tua Nabi, di surga atau selainnya? Apakah dengan pertanyaan itu menjadikan anda giat ibadah? Apakah dengan pertanyaan itu bisa memasukkan anda ke surga? Nah, kadang-kadang sekarang banyak beberapa persoalan yang seharusnya tidak dibahas oleh orang awam, ditebarkan kemudian dan jadilah perdebatan yang tidak berujung. Ujung-ujungnya banyak berdebat, ujung-ujungnya banyak mencela, ujung-ujungnya berselisih, masalah nggak tuntas, dosa dikumpulkan. Nah, berhati-hatilah dengan yang demikian. Kata Nabi, hati-hati, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir, cukup katakan yang baik-baik, kalau tidak bisa diam. Cuman dalam hadis yang mengatakan kita katakan yang baik-baik, katakan yang baik, katakan yang sopan, katakan yang indah. Itulah Islam. Orang sekarang katakan cinta, katakan putus, repot lah.